Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas Indonesia versus Timnas Maladewa malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mereview jalannya pertandingan yang sangat seru dan menarik. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Maladewa bermain sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan, Jakarta, dan membawa dengan skuad terbaiknya dan striker naturalisasi Jens Raven membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Madia Senayan menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia U20. Prediksi saya di awal babak, Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Vigo Dennis mencoba menguasai permainan dengan bermain kerja sama yang apik. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Jens Raven. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Maladewa. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jendol lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Maladewa. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar menuju Piala Asia U20. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Maladewa bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFC apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFC untuk ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengapresiasi klub yang telah bersedia melepas pemain tepat waktu untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menegaskan Timnas U20 Indonesia sudah siap bertarung di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Rabu 25 September 2024. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan bersua Maladewa dalam laga yang digelar di Stadion Madia, Jakarta, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indra Syafri mengibaratkan awal perjuangan di babak ini seperti Timnas U20 Indonesia menaiki anak tangga pertama. Target besar pun diusung. Sebagai pelatih, Indra Syafri juga memiliki tujuan pribadi yang ingin ia capai. Secara khusus, ini merujuk prestasinya di tahun 2013 kala membawa Timnas U19 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2014. Tak hanya sekali, Indra Syafri bahkan melakukan hal yang sama pada edisi 2017. Itulah yang membuatnya optimistis. Sudah siap, sudah sampaikan kami siap, ucap Indra Syafri, seperti dikutip dari bolasport.com. Apalagi dengan anak tangga pertama, kita sukses dan jadi moral bagus untuk kita dan ingin mengulang prestasi saya untuk lolos kualifikasi. Menghadapi Maladewa, Indra Syafri meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan dan tetap fokus serta serius.
Shin Tae-yong mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mas Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Channel Total Timnas memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo Malut United dan Muhammad Ferrari Persija Jakarta ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni back tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai back tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 semalam. Namun Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Saya belum bisa pastikan itu, kata Sumarji saat ditanya apakah Jordi Amat masuk skuad melawan Bahrain dan Cina atau tidak. Satu harapannya, pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina dapat memberikan performa terbaik. Dengan begitu peluang timnas Indonesia menyapu bersih laga Bahrain dan Cina dengan kemenangan terbuka lebar. PSSI saat ini tengah gencar memburu pemain keturunan di luar negeri atau pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi terhadap 2 pemain dari Liga Belanda. Mereka adalah Mas Hilgers dari FC Twente dan Liano Reijnders yang memperkuat PEC Zwolle. Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024 atau awal pekan depan. Jika tak ada kendala, keduanya bisa melakoni debut di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Setelah Mas Hilgers dan Liano Reijnders, PSSI akan mengusahakan naturalisasi 1 atau 2 pemain lagi. Hal ini diungkapkan oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga dalam siniar bertajuk Bebas di kanal YouTube-nya. Ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin bisa 1 atau 2 pemain, kata Arya. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, mungkin November baru ada yang bisa kita mainkan lagi, tambahnya. Lantas, sampai kapan PSSI akan memburu bakat-bakat keturunan yang bermain di luar negeri? Terkait hal ini, Arya menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari sampai timnas Indonesia sudah tidak butuh lagi. Pak Erick Thohir selalu katakan kita butuh total 150 pemain dari U15 sampai senior, jadi kita penuhi semua itu. Ini biar regenerasinya enak, kalau nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya sampai 150 pemain. Bisa dilihat pemain senior jumlahnya sedikit. Jadi ini proses kami melihat di mana kita kurang di situ kita cari pemain. Tapi kalau cukup buat apa? Kalau pemain lokal sudah bisa mengimbangi buat apa? Kalau dulu kita tidak pakai pemain diaspora, kita mungkin tidak masuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kita tidak butuh pemain. Selama masih ada kebutuhan, kita cari. Kalau liga lokal bisa memasok, kita tidak butuh. Tapi kalau kita butuh pemain, masa tidak diambil? Dan kembali lagi, mereka punya darah Indonesia. Mereka pasti marah kalau disebut pemain asing, tegas Arya.